Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang untuk kelas 11. Untuk temanya masih sekolah. Nah, pada bab 9 kali ini judulnya yaitu Doni-san wa doko ni imasu ka? Doni-san wa doko ni imasu ka? Di sini ada kata Doni-san. Lalu ada doko. Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Nah, kalau masih belum tahu, kita akan mempelajarinya sekarang ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari, menyebutkan dan mengungkapkan mengenai posisi keberadaan seseorang. Minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas, yaitu mengenai keberadaan benda, lalu keberadaan letak ruangan atau gedung ya, gedung di sekolah. Nah, kalau kali ini kita akan mengungkapkan posisi keberadaan seseorang. Contohnya, kalian sedang mencari teman atau guru kalian di sekolah. Seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang untuk posisinya. Nah, di sini posisi itu sama ya, seperti posisi benda dan ruangan. Sini yang digunakan yaitu ada ushiro. Ushiro itu di belakang. Nah, di sini yang patokannya itu yang panah ya, yang ditunjuk oleh tanda panah itu. Nah, di situ ada anak yang sedang melamun di belakang ya. Nah, di belakang itu ushiro. Lalu ada yang sedang mengacungkan tangan, itu ada di depan. Nah, mae itu di depan. Jadi, yang sedang mengacung ini, yaitu ada di depannya orang yang sedang melamun dan sedang duduk di belakang. Nah, lalu yang terakhir ini ada anak yang sedang memegang pensil. Ini anak panahnya menunjuk kedua-duanya, kedua sisi. Yang ini berarti tonari. Tonari itu di samping atau di sebelah. Perlu diingat kembali ya, kalau tonari itu digunakan untuk benda yang sejenis. Misalnya, kan ini orang dengan orang. Atau waktu itu ya, bisa juga letak ruangan dan ruangan, atau gedung dengan gedung, atau benda dengan benda. Jadi tidak bisa digabungkan, misalkan ruangan dengan orang. Nah, itu beda lagi penggunaannya. Nah, jadi di sini kita pakai tonari karena orang dengan orang. Nah, untuk menyatakan tempat keberadaan seseorang, cara mengungkapkannya kita menggunakan pola kalimat seperti ini. Kabe orang wa diikuti dengan kabe tempat ni imas. Jadi pertama kita masukkan dulu orangnya. Misalkan nama orang, lalu diikuti partikel wa. Lalu lanjut tempatnya itu tempat orang itu berada. Lalu diikuti dengan ni imas. Nah, sini ni imas. Sini pakainya imas karena kalau benda mati itu pakainya arimas. Ini imas itu pakai untuk benda yang hidup seperti manusia dan hewan. Kalau benda seperti meja, kursi itu pakai ni arimas. Kalau orang pakai ni imas. Sini contohnya Hana-san wa jimushitsu ni imas. Hana-san wa jimushitsu ni imas. Di sini kabe orangnya itu ada Hana-san, ada Hana, lalu diikuti wa. Tempatnya di sini jimushitsu. Jimushitsu itu ruang tata usaha. Jimushitsu ruang tata usaha, lalu diikuti dengan ni imas. Ni imas ini berarti keberadaannya yang ada, berada itu. Jadi kalau diartikan lengkapnya itu Hana-san ada di ruang tata usaha atau Hana-san berada di ruang tata usaha. Jadi Hana-san ni imas dulu kan berada ada, lalu di ruang tata usahanya itu yang jimushitsu ni ya. Jadi Hana-san wa jimushitsu ni imas. Hana-san ada di ruang tata usaha. Contoh kalimatnya di sini ada Yamada sensei wa doko ni imasu ka? Yamada sensei wa doko ni imasu ka? Jadi jawabannya
Kocho shitsu ni imasu. Kocho shitsu ni imasu. Artinya, di manakah Pak Yamada berada? Di manakah Pak Yamada berada? Kocho shitsu ni imasu. Ada di ruang kepala sekolah. Ada di ruang kepala sekolah. Jadi lengkapnya itu, Yamada Sensei wa Kocho shitsu ni imasu. Yamada Sensei wa Kocho shitsu ni imasu. Jadi, Yamada Sensei berada di ruang kepala sekolah. Yamada Sensei berada di ruang kepala sekolah. Doko kan yang ditanyakan. Nah, di sini diganti Kocho shitsu, tempat yang sudah diketahui ya. Lalu kita hilangkan K-nya. K itu kan kata tanya ya. Di sini ada lagi, ada Minasan wa doko ni imasu ka? Minasan wa doko ni imasu ka? Lalu jawabnya di sini kanti ni imasu. Kanti ni imasu. Nah, kalimat lengkapnya Minasan wa kanti ni imasu. Minasan wa kanti ni imasu. Doko diganti dengan kantin, K-nya dibuang. Lalu di sini jawab. Jadi di sini artinya di manakah Lina-san berada? Lina-san wa doko ni imasu ka? Nah, lalu jawabannya kantin ni imasu. Ada di kantin. Kantin ni imasu ada di kantin. Nah, contoh kalimat lagi, ini terakhir. Ada sela-san wa doko ni imasu ka? Sela-san wa doko ni imasu ka? Lalu jawabannya toire ni imasu. Toire ni imasu. Kalimat lengkapnya yaitu sela-san wa toire ni imasu. Artinya, di manakah sela-san berada? Di manakah sela-san berada? Sela-san wa doko ni imasu ka? Lalu jawabannya toire ni imasu. Toire ni imasu. Jadi toilet. Nah, di sini ada pola kalimat lagi. Di sini kita masukkan posisinya. Kalau tadi masih tempatnya aja, kalau sekarang kita masukkan posisi di tempat tersebut di mananya. Nah, di sini pola kalimatnya yaitu KB orang wa, lalu KB orang atau tempat, no posisi, ni imasu. Jadi yang ditambahkan di sini KB orang atau tempat, lalu ditambahkan no juga dan posisinya ya, baru ni imasu. Jadi di sini selain pakai tempat, kita juga bisa memakai orang. Di sini contohnya yang masih pakai ruangan yaitu Hana-san wa jimushitsu no mae ni imasu. Hana-san wa jimushitsu no mae ni imasu. Kalau tadi sebelumnya Hana-san wa jimushitsu ni imasu. Sekarang kita tambahkan no mae setelah jimushitsu, setelah tempatnya. Hana-san wa jimushitsu no mae ni imasu. Artinya Hana-san berada di depan ruang tata usaha. Di depan ruang tata usaha jimushitsu no mae. Di depan ruang tata usaha ya. Jadi di sini yang ditambahkan adalah no mae setelah tempatnya. Nah, perlu diingat lagi tadi yang penggunaan ni imasu untuk benda hidup seperti manusia atau hewan kan. Kalau arimasu kita gunakan untuk benda mati. Oke, sekarang ada contoh kalimat lagi. Fajar-san wa doko ni imasu ka? Fajar-san wa doko ni imasu ka? Lalu dijawab Hokenshitsu no mae ni imasu. Hokenshitsu no mae ni imasu. Lalu kalimat lengkapnya Fajar-san wa Hokenshitsu no mae ni imasu. Fajar-san wa Hokenshitsu no mae ni imasu. Dokonya kita ganti dengan Hokenshitsu, lalu K-nya dibuang. Karena di sini pernyataan. Ini pernyataannya Fajar-san wa Hokenshitsu no mae ni imasu. Jadi artinya di manakah Fajar-san berada? Fajar-san wa doko ni imasu ka? Lalu dijawabnya Hokenshitsu no mae ni imasu. Ada di depan ruang UKS. Hokenshitsu no mae, di depan ruang UKS. Sehingga untuk pernyataannya itu artinya Fajar-san berada di depan ruang UKS. Lalu di sini contoh kalimat kedua yaitu Mail-san wa doko ni imasu ka? Mail-san wa doko ni imasu ka?
Lalu Mutianya menjawab, Fania-san no ushiro ni imasu. Fania-san no ushiro ni imasu. Di sini bukan tempat, tapi pakai orang ya, Fania-san. Nah, jawabannya berarti di sini Mail-san wa Fania-san no ushiro ni imasu. Mail-san wa Fania-san no ushiro ni imasu. Artinya, di manakah Mail-san berada? Di manakah Mail-san berada? Mail-san wa doko ni imasu ka? Jawabannya Fania-san no ushiro ni imasu. Ada di belakang Fania-san. Untuk pernyataannya berarti Mail-san berada di belakang Fania. Di sini Sela-san wa doko ni imasu ka? Sela-san wa doko ni imasu ka? Di sini jawabannya pakai orang lagi. Rudi-san no tonari ni imasu. Rudi-san no tonari ni imasu. Pernyataannya Sela-san wa Rudi-san no tonari ni imasu. Yang berarti di manakah Sela-san berada? Jawabannya ada di samping Rudi-san. Untuk pernyataannya berarti Sela-san berada di sampingnya Rudi-san. Jadi Sela ada di samping Rudi. Sela-san wa Rudi-san no tonari ni imasu. Nah, di sini ada latihannya. Kita masukkan ya kalimat. Kita masukkan kata-kata yang ada di kolom ke dalam kalimatnya. Ke dalam pola kalimatnya ya. Yang pertama, Rina sensei wa doko ni imasu ka? Rina sensei wa doko ni imasu ka? Lalu yang BI menjawab, berarti di sini kita masukkan kyoshitsu dulu sebelum no. Kyoshitsu no. Lalu setelah no itu posisinya yaitu mae. Kyoshitsu no mae ni. Kyoshitsu no mae ni imasu. Di manakah Ibu Rina berada? Di manakah Ibu Rina berada? Jawabannya ada di depan ruang kelas. Kyoshitsu no mae, di depan ruang kelas. Lalu yang selanjutnya ada Gina-san dan Ushiro. Di sini Nadia-san wa doko ni imasu ka? Nadia-san wa doko ni imasu ka? Jawabannya Gina-san no ushiro ni imasu. Gina-san no ushiro ni imasu. Jadi Nadia-san berada di belakangnya Gina-san. Lalu yang terakhir ada Kania dan Tonari. Jaka-san wa doko ni imasu ka? Jaka-san wa doko ni imasu ka? Itu jawabannya ya, Kania-san no tonari ni imasu. Kania-san no tonari ni imasu. Masukkan Kania-nya dulu, lalu setelahnya ada no dan dimasukkan posisinya yaitu tonari. Jadi di manakah Jaka-san berada? Ada di samping Kania-san. Jaka-san wa Kania-san no tonari ni imasu. Lanjut, kita masuk ke materi hiragana yang masih belum selesai ya. Masih ada lagi yaitu kalau kemarin kita itu sudah mempelajari ini, ada bunyi I yang digabungkan dengan ya, yu, yo, seperti kya, kyu, kyo, kya, kyu, kyo. Kita dari hiragana ki, lalu I-nya kita hilangkan diganti ya, yu, yo, kya, kyu, kyo. Kalau pada hari ini, nah, ini turunannya ki, yaitu gi. Ki menjadi gi. Ditandai dengan di sini ada tanda teng-teng atau strip 2 ya di kanan atasnya. Yang strip 2 itu kanan atas. Lalu I-nya tetap dihilangkan, kita ganti ya jadi kya, gyu, gyo. Kya, gyu, gyo.
hiragana lainnya di sini ada shi yang diberi tenteng jadi ji. Shi menjadi ji. Shi menjadi ji. Itu masih banyak yang salah ya menggunakan jikang, menggunakan ci diberi tenteng. Harusnya menggunakan shi yang diberi tenteng menjadi ji-nya ya. Ji yang dipakai itu yang lebih umum dipakai itu yang sini, yang shi. Lalu ditambahkan dengan ya yu yo. Ya yu yo. Kalau yang shi waktu itu sha shu sho masih ada bunyi y-nya. Lalu di sini ada hiragana hi dan pi. Turunannya ada dua ya, untuk yang hi fu he ho itu ada dua menggunakan teng-teng dan maru. Maru itu yang bulat di kanan atas. Sini yang hi digunakan. Sini hi ditambah dengan teng-teng, bunyinya menjadi bi. Bi. Jadi dihilangkan i-nya lalu masukkan ya yu yo. Lalu untuk pi-nya di sini tambahkan juga dengan ya yu yo. Pi ditambahkan ya yu yo juga. Jadi kalau dari atas kita mulai ja ju jo. Ja ju jo. Kalau yang shi waktu itu sha shu sho masih ada bunyi y-nya ya. Kalau ini ja ju jo. Lalu untuk yang bi menjadi ya yu yo. Ya yu yo. Untuk yang pi menjadi pya yu yo. Pya yu yo. Ja ju jo. Ya yu yo. Pya yu yo. Nah untuk contohnya ada di sini jugyo. Contohnya jugyo. Jugyo itu pelajaran. Di sini digunakan hiragana ji dengan yu. Di sini pakai ji dan yu ya. Ju. Ji dan yu. Ju. Lalu ada gyo. Gyo. Gyo-nya di sini gi dengan yo. Lalu ada double vokal o, yaitu u. Jadi dibaca panjang gyo, gyo. Jadi dibacanya jugyo, jugyo, jugyo. Itu pelajaran. Dari ju yaitu shi ditambahkan tenteng jadi ji. Lalu ditambahkan juga yu kecil. Jadinya ju. Lalu ada turunan ki yaitu gi diberikan tenteng menjadi gi. Lalu diberikan yo kecil di sini jadinya gyo. Dan double vokalnya ada u ya, double vokal dari o. Jugyo. Di sini kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama kita mempelajari pola kalimat menyatakan keberadaan seseorang, yaitu kabe orang wa diikuti dengan kabe tempat ni imas. Kabe orang wa diikuti dengan kabe tempat ni imas. Contohnya, hana-san wa jimushitsu ni imas. Hana-san wa jimushitsu ni imas. Ni imas. Ni imas itu untuk benda hidup, jimushitsu itu ruang tata usaha. Hana-san wa jimushitsu ni imas. Lalu selanjutnya, sini kita masukkan yang posisinya. Posisi di suatu tempatnya ya. Kabe orang wa diikuti dengan kabe orang atau tempat. No kabe posisi ni imas. Jadi yang tambahkan baru di sini yaitu no posisi. Selain itu untuk yang tempatnya juga kita bisa selain tempat juga bisa pakai orang. Hana-san wa jimushitsu no mae ni imasu. Sini no mae ya, yang barunya itu
Nomai berarti di depan. Hanasang berada di depan ruang tata usaha, lebih tepatnya di depan itu loh. Lebih tepatnya di depannya. Nah, di sini untuk kombinasi yang hiragana ya, yu, yo ada gya, yu, gyo. Gya, yu, gyo. Yaitu memakai hiragana turunan dari bunyi. Di sini pakai ki, dari ki menjadi gi. Jadi dari kya, kyu, kyo menjadi gya, gyu, gyo. Selain itu juga ada jajujo, bia, byu, byo, dan pia, byu, byo. Oke, cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Arigato gozaimasu, minasan. Sampai jumpa lagi di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.